sore hari ini, hari Kamis. Nah, setelah kemarin mungkin tanpa Yana ya, karena Sela doang. Yana kemarin sakit ya kan, sakit yang sangatlah elit, yaitu menci. Awas ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi di hari Kamis ini. Tentunya akan menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Tapi apa nanti kita akan hadirkan mereka di segmen ketiga. Dan untuk di segmen pertama ini, seperti biasa Yana mau kasih informasi dulu nih buat teman-teman. Ya, ini mengenai tren rambut unicorn ya kan. Kalau kemarin di episode-episode Gitaran Sore-Sore yang sebelumnya ini pernah ada yang namanya tren rambut denim. Di sini udah banyak banget ini ya penonton ya, ada juga yang kisruh ya, jangan kisruh ya kalau yang baru datang. Nah, ini tren rambut setelah yang namanya galaxy dan juga denim di awal tahun 2016, kini ada tren rambut yang menarik ya, yaitu yang unik di sosial media, yakni rambut unicorn ya kan. Kalau kita tahu unicorn itu adalah sebuah spesies binatang yang fantasi gitu ya, yang dia itu adalah kuda, terus ada apa wis? Tanduk. Ya, tanduknya. Nah, ini dilansir oleh Times of India. Tren rambut ini pertama kali muncul di sebuah majalah kecantikan yang lantas hangat dibicarakan di sosial media. Cara membentuk rambut unicorn ini sendiri adalah pertama kita harus punya poni, ya kan? Gunakan poni ini ya untuk membentuk seperti kon atau tanduknya itu ya, tarik. Nah, tuh seperti ini ya caranya. Poninya ditarik, membentuk kon ya kan, sampai menjulang tinggi gitu. Tapi otomatis harus menggunakan rambut yang lain juga ya, karena harus dililit-lilit sampai membentuk kon gitu, berarti harus panjang ya kan. Nah, kemudian kepang. Jadi untuk biar bisa berdiri tegak begitu ya, tegang gitu kan. Itu harus dikepang ke atas. Jika ponnya Anda terlalu pendek maka tidak akan bisa. Nah, ini memang unik sekali ya. Sudah ada banyak sekali setelah Syahrini yang membuat jambul-jambul khatulistiwa, dan juga sekarang ada rambut unicorn. Nanti mungkin ada lagi apa ya, tren rambut Wisma Hambalang atau apa gitu mungkin ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga gabung di Twitter kita di @gitaran_sore-sore, atau langsung aja kalau mau telepon kita ya di 7465732. Tapi abis ini Yana mau kasih trailer film dulu, yakni Raksasa dari Jogja. Here we go. Dia. Kalau saya bilang Bian masuk UI, berarti dia harus masuk UI. Karena ini bagus untuk portofolio saya. Kalau kamu nggak mau masuk UI, keluar dari rumah ini. Bian capek, Mah. Kalau Mama nggak mau pergi dari rumah, Bian yang keluar dari rumah. Mana? Bian mau ke Jogja. Ku sadar ku tak seindah mentari, hangatkan dinginnya resah hatimu. Kamu itu ya, mungkin reporter terakhir di dunia ini yang ngetik masih pakai mesin tik manual. Saya udah coba mas pakai komputer, tapi feel-nya beda. Kamu jadi S2 ke Edinburgh. Kamu inget kan, aku pernah bilang kalau nama Gabriel itu familiar. Nah, ternyata kata kakak aku yang alumni kampus kita, dia itu bermasalah. Bermasalah gimana? Orang-orang manggil dia monster dari Jogja. Selamat tinggal duka. Hai Bian, aku Rey. Aku senior kamu loh di sini. Bian, cuekin ya? Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku. Mas sebenarnya kesini mau ngapain ya? Mau nemenin kamu. Saya nggak butuh ditemenin sama anak jalanan, tukang berantem. Tanpa dirimu. Mas Gabriel bukan monster. Oh ya, bukan monster sih, tapi cuman blaster Gundurwo sama center kelas.
Senyarinya coba, and I will try. Pick you. Fix you. Loh, ira Jawa kan? Pick you. Maksudnya fix you. Tadi diplesetin sama teman saya. Mas, pick you mas. Loh, pick you apa? Tak kira ngejek aku toh, babi kamu gitu kan. Pick you. Pick you. Oh, pick you-nya could play. Oh iya. Oke, mohon maaf agak telat ya. Sedulur-sedulur semua yang ada di rumah. Oke. Sudah biasa. Sudah biasa. Kemarin kamu yang sakit kan? Iya, tapi Gantian. kemarin beneran sakit. Jujur saya ini kena migrain ya. Hari ini. Jadi waktu tadi nganterin Pak D saya tiba-tiba kepalanya pusing sebelah. Tak bejek-bejek sini loh, pindah merene. Loh, ini malah nyambung kok Itu penyakitnya. berarti ternyata. otak Bapak pindah-pindah ya? Iya, memang lagi nggak konsen hari ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa demi kalian yang ada di rumah ya. Sahabat gitaran sore-sore, wijian. Sahabat gitaran sore-sore, Sagi Rere. Nah, kalau nggak Sagi So. Hahaha, makso. Kuwi koyo koncone Sagita Solole. Iya. Oke, kita mau bahas yang namanya drone untuk Oke. dalam air ya. Nah, Yang sekarang kan lagi hits itu drone betul, yang betul. terbang-terbang ya. Itu menggantikan banget ya fungsi Jimmy Jeep sebenarnya. Betul. Kalau Jimmy Jeep biasanya buat indoor ataupun outdoor ya. Kalau ada drone ini terbantukan sekalian ya. Betul. Mau apa angle-nya itu bisa sampai wide banget. Iya. Terus bisa jangkauannya lebih luas lagi. Luas ya. banget, dan Makanya juga- sekarang kalau suatu acara atau program yang udah pakai drone wis kayaknya hits banget Nah, lah, ya itu kan? itu mumpulnya gara-gara Drone itu ya. my admin no. Iya, bener-bener. Terus sekarang juga banyak banget ya teaser wedding ataupun pre-wed itu make yang namanya drone Tuh, gitu. salah satu yang dibikin keunggulan dari mereka itu ya. Nah, sampai dengan jasa sewa drone juga teman saya tuh bisa mengambil sedikit peluang gitu ya. Betul. Dan akhirnya bisa beli rumah Oh. dari drone tak loh. Tuh. So kamu gondok sebenarnya ya. Dia Bapak memulai toh. Iya, coba tampar saya. Sakit kan? Oke, drone Nah, bernama. tapi ini uniknya adalah Hah? kalau kita tahu belum ada yang namanya drone dalam air. Nah, ya. ini dia. Kalau ini ada nih drone dalam air. Namanya adalah Corrosion Resistant Aerial Convert Unmanned Nautical System atau Kraken. Istilah Jawa ya biasa. Nah, ini dia kayak gini. Oh, jadi bisa di udara juga, bisa di dalam air juga ya. Tuh. Nah, ini penemunya ya, Jason Stipper. John Hopkins University dari California. Ini Oke. adalah tim laboratoriumnya mereka ya. Oke, dan ini bertahan di bawah tekanan air tawar dan air garam ya. Dan drone ini juga mampu terendam minimal 2 bulan di kedalaman air ya. 2 bulan terendam di kedalaman air, metu-metu lumutan ya. Jadi kerang gitu ya. Orang metu-metu wis mana, Bang? Heeh, mana terus bisa dibuka jadi jini malah ya. Malah bahaya lagi tuh ya. Nah, ini Oke. salah satu kecanggihan terbaru juga ya, yang kalau kita tahu sesuatu yang biasanya di dalam air itu nggak tahan lama ya. Kayak misalkan ada kan HP-HP yang canggih yang dalam air itu paling nggak cuma 30 menit dan kedalamannya hanya 1,5 meter dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ini bisa sampai 2 bulan loh, keren banget. Nah, 2 bulan bisa di dalam air dan juga ini masih dalam tahap pengujian ya dan belum diketahui kapan bisa digunakan dan berapa besar biaya yang diperlukan. Jadi buat teman-teman sebenarnya juga sudah bisa memakai angle-angle di dalam air ya, pakai GoPro dan sebagainya. GoPro, Sekarang ya. plesetan GoPro, GoPri, geprek itu udah banyak banget ya. Iya. Dan mungkin walaupun nggak maksimal ya, kalau dulu sebelum adanya GoPro dan sebagainya kita pakai gadget kita cuman pakai yang soft case apa hard case itu. Itu saya dulu seneng banget, makanya soft case, pakai kamera iPhone gitu kan. Betul. Terus saya kasih soft case saya, terus main di wahana air. Apalagi perosotan, wah gitu-gitu, seneng banget rasanya kan. Bisa mengabadikan momen seperti itu ya di dalam air, suatu kebanggaan tersendiri gitu. Alhamdulillah ya, kayak gitu aja seneng. Seneng banget ya. Nah, sekarang ini kamu beruntung ya lahir di era sekarang ya. Betul. Sudah canggih. Canggih semua yang tapi juga kecanggihan sempat menjadi konflik juga ya. Iya. Kemarin ini adalah masalah mengenai transportasi online dan juga ini ya. Konvensional Nah, itu kita ya. sangat prihatin sekali ya sebenarnya ya dengan kejadian itu ya. Iya, tapi ya walaupun seperti itu juga pro kontra dan masyarakat sebenarnya pro banget dengan adanya Iya, kalau yang kita sebagai pengguna ya. berbasis online seperti ini juga mengedukasi juga masyarakat agar lebih smart juga Betul. ya. Seperti itu. Oke, dan kita punya video klip dulu dari Rihanna. Diamond.
a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Whoa, whoa. We're beautiful like diamonds in the sky. Whoa, whoa. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, yeah. Shine bright like a diamond. 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 Whoa, oh. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. What you got? What you got? Do that, 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 do that. Hey, do that, 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 do that. Kalau kita dengerin kayaknya gampang ya, Pak. Begitu kita nyanyiin susah ya. Duda, duda, semuanya teriak. Duda, duda. Itu Bang Roma kalau itu ya. Mama, mamanya jatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kita dong. Tadi kita udah bacain seputar drone. Nah, sekarang di segmen ketiga kita mau datengin teman-teman ya, bintang tamu yang sangat spesial ini dari komunitas Ruang Film Semarang. Udah hadir di studio Ajus TV Semarang, silakan masuk. Oke, teman-teman dari Ruang Film ini komunitas film juga ya. Jadi kita mau tanya-tanya juga ya bagaimana cara bikin film yang keren ya. Oke, sini masuk aja. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, oke. Wah, ini kayaknya nggak asing ya. Ini sering nge-host juga ya ini ya? Reza bukan ya? Bukan. Bukan? Oh bukan, memang bukan kamu ya? Oke. Kayaknya memang nggak asing ya. Oke, ya kita mungkin perkenalan dulu kali ya dari sebelah sini. Siapa namanya? Muniro. Muniro, sebenarnya pasti Munaro ya? Oh iya. Ini iya. apa, ada kayak jabatannya gitu nggak sih di... Ada Apa tuh jabatannya? ketua dia. Saya Heeh. menjadi sebagai ketua. Ketua. Ini
koordinator screening. Siapa namanya? Mira. Mira, oke. Saya Petrus, saya Humas. Oh, Mas. Tegas oke. sekali ya. Petrus orangnya. Saya Petrus, saya Humas. Petrus temennya Gare. Petrus. Petrus biasanya gue catering kok, gue ngangetin yang Sepir. Oke, teman-teman buat kalian dulu yang udah datang ya, teman-teman dari komunitas Ruang Film Semarang ya. Jadi sebenarnya Ruang Film Semarang itu apa sih? Dan pertama kali idenya dari siapa? Terbentuknya kapan? Bisa dijelasin? Bu Ketua deh. Oke. Ruang Film Semarang itu dibentuk pada tanggal 14 Desember 2013. Ya, itu penggagasnya, foundernya itu Mbak Hesti dari Temanggung. Jadi itu sekarang dia sebagai pembina kita. Oke, Dewan Penasehat lah ya. Iya, penasehat. Oke, kalau untuk sampai pada awalnya berapa orang, terus sekarang udah berapa orang sih? Kalau dulu sih, soalnya kan saya baru juga ya di sini. Di zaman yang tahun sekarang itu udah reorganisasi. Jadi udah sampai berapa orang? Untuk yang sekarang ada 11. Kalau pada maksudnya dibuatnya Ruang Film Semarang ini sendiri tujuannya untuk apa nih? Ya, tujuannya untuk wadah bagi anak-anak muda di Semarang yang suka sama film, untuk menyambung hidup. Ya, karena menyambung hidup. Menyambung aja loh. Kalau bakat minatnya mereka suka sama film kan, sebagai wadah kreativitas bagi mereka untuk belajar film di sini. Oke, mungkin lebih ke passionnya kalau ada di sinematografi dan sebagainya seperti itu ya. Ya nggak harus sih. Kalau mereka memang ada suka film tapi nggak punya bakat, kan di sini kita juga belajar sama-sama. Nah, jadi saya juga jawab ya, soalnya saya secara ya anak sinematografi juga, zaman saya ngampus ya nggak, anak teater juga. Jadi sebenarnya luas juga ya. Dalam film ini kamu bisa sebagai director nantinya ya, atau enggak memang sesuai dengan porsinya. Kalau nggak jadi talent ya. Atau case-nya siapa aja. Kenapa? Ada apa? Hei, anak muda. Malah dada itu. Geser, Pak, geser. Oh, geser. Ngomong. Kok ngangkot wah gini. Nah, kalau untuk di Semarang sendiri sebenarnya hanya ada, maksudnya komunitas Ruang Film ini hanya ada di Semarang atau mungkin terintegrasi dengan kota-kota lain? Nah, itu. Silakan gantian ya. Regionalnya ada ya setiap kota atau gimana? Yang saya tahu di Bandung juga ada Ruang Film Bandung, ada Ruang Film di luar Jawa juga ada. Cuman yang di Semarang ini ya Ruang Film Semarang. Ya, tapi kalian maksudnya memang itu berdiri sendiri ya. Kalian berdiri cukup tahu doang nih ada Ruang Film Bandung. Tapi apakah ada korelasi itu? Bekerja sama juga atau saling? Enggak, kalau bekerja sama sih enggak, cuman kenal gitu aja. Tapi nggak pernah tuh kayak misalkan istilahnya latgab, latihan gabungan atau apa gitu, nggak pernah gitu ya? Oh, mungkin nanti nextnya ya. Biasanya kalau komunitas ini apalagi dalam satu payung ya, satu wadah ya, Ruang Film gitu kan, ada yang Semarang, Bandung dan sekitarnya. Nanti kan bisa juga korelasi kalau teman-teman main ke Bandung gitu kan, nanti bisa ada workshop sedikit dan sebagainya. Oke, Mas Petrus, kacamata kenapa dilepas? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, saya juga nggak kelihatan semua. Kelihatan saya. Oke, Mas, kalau anggota sendiri sampai sekarang ini sudah berapa orang? Anggota masih beberapa belasan. Tapi ya itu cuma belasan. Oh gitu ya. Tapi kan goalnya bisa bertambah-tambah ya nanti. Pasti ya. bisa. Goalnya ini sejauh ini apa ini untuk Ruang Film Semarang sendiri? Ya masih memajukan perfilman Semarang. Istimewa, sangat ya. Berarti ini adalah konteksnya adalah film indie gitu ya? Ya, film indie. Ya. Oke. Kalau untuk perkembangannya sendiri film indie Semarang sebenarnya seperti apa sih? Kalau dibandingin sama kota lain, perfilman Semarang sudah mulai berkembang, tapi belum semaju seperti Bandung, Jogja. Nah, itu. Ya, saya juga dulu zaman kuliah ya, sekitar 6 tahun yang lalu juga dulu juga berbondong-bondong teman-teman dari Jogja, komunitas dari Semarang juga ya. Kalau dulu zaman saya memang konteksnya adalah film indie independen, cuman yang absurd, Mbak.
Oh, jadi yang durasi alirannya Bapak itu absurd ya. absurd ya, Surrealis. surrealis ya. Jadi apalagi teman-teman dari apa namanya kemana? Kok IKJ. Mana kalau di Jogja itu isi. Jadi absurd banget Mbak. Jadi contoh, misalnya di laut ya, ada cewek nih, pakai baju seksi, tembus pandang kemana-mana, cuman main biola, ngak, muter-muter, udah selesai 1 menit. Nah itu kan sebenarnya yang disampaikan apa kalau orang awam nggak ngerti. Tapi itu adalah bagian dari seni ya. Bagian dari seni, Kalau makanya seni itu memang tidak bisa disalahkan atau dibenarkan. betul. Hanya bisa disukai tidak dan bisa, tidak disukai. hanya bisa dinikmati. Betul. Kalau dibenturkan dengan berbagai macam apa namanya unsur juga bakal nggak selesai ya. Kalau film gitu Mas ya. Kalau Mas sendiri lebih passionnya lebih ke genre film apa ini? Lebih selama ini baru bikin film thriller. Thriller, wah ngeri ya. Keren, istimewa. Thriller apa ini kalau boleh tahu? Thriller itu genre film yang bunuh-bunuhan bunuh-bunuhan. Wah. Tomadere. Keluar Salah darah satunya ya. Tomadere. Terus ada nanti filmnya Timo Bros itu Headshot. Itu salah satu film thriller. Oke, dan juga sudah pakai efek 3D apa manual? Misalnya kalau dipukul kalau sekarang kan sudah era 3D Mbak ya. Masa manual ya, masa tenan. Saya manual Mbak dulu Mbak ya. Sampai loncat tenan. Iya, dipukul gini ini bawa plastik gitu kan. Kamu, gitu-gitu. Kalau sekarang kan sudah pulang ke rumah ibumu. Sudah sangat maju dan juga mungkin dari segi teknologi ya, kamera, angle dan sebagainya sudah. Nah, nanti kita bisa sangat kulik-kulik itu. lagi apa sih teknik-teknik ketika mereka bikin film dan juga genre-genre apa yang biasa mereka angkat ya. Nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya ke mereka nih di komunitas Ruang Film Semarang, di Twitter kita aja langsung di mention di @gitaran_sore atau teleponnya di 740573. Kita balik lagi. Bagi di hari Minggu bersama sampai aku tertidur dan aku dikejar kunang-kunang. Aku tertidur dan aku dikejar kunang-kunang. Tangan lo Mas, selesai ya. Buka kacamata juga Mas. Kalau dibuka kacamata gitu, jadi delay ya kan? Iya delay ya, sampai dia iya Mas Petrus. Mulai lagi ya seputar Ruang Film ya, teman-teman dari Ruang Film. Nah, di Twitter tadi kalian menyebutkan ya, misi di tahun 2017 akan membuat perpustakaan film pertama di Semarang, betulkah? Dan bisa dijelaskan teknisnya seperti apa, terus sudah berproses atau tidak gitu? Oke. Di tahun 2017, Ruang Film Semarang akan membuat proyek perpustakaan film istimewa. Saya senang kalau dia ngomong kok. Belum selesai. Belum. Yang pertama di Semarang. Oh, pertama di Semarang ya? Pertama itu di Semarang. langsung support dari pemerintah atau dari teman-teman DIY gitu atau gimana? Sampai saat ini belum. Tapi kami fungsi kami menerima dari selain dana ya, selain dana kita menerima buku film, itu kan berguna. Terus selain buku film, terus alat-alat untuk menunjang perpustakaan film. Oke. Terus kalau ada yang tanya, apa sih fungsinya perpustakaan film ini? Fungsinya itu untuk menjadi sarana referensi untuk filmmaker Semarang. Jadi mereka bisa belajar ya kan, bisa. Apalagi yang masih muda-muda ya, ada yang pengen terjun ya sekarang ya. Oke, keren banget ya. Kita doain pokoknya 2017 tercapai, terrealisasi semuanya ya. Nah, Mas ini Petrus, untuk ya. rencananya perpustakaan film ini akan didirikan di mana nih daerahnya, terus kapan waktunya, ada bocoran nggak? Kali Banteng mungkin. Belah kiri apa enggak? Kanan. Iya. Sampai saat ini belum tahu karena kita baru mulai minggu ini. Baru mungkin nanti pertengahan tahun sudah mulai banyak sumbangan, jadi kita itu minta support pemerintah juga ini kan keren banget ya. Jadi ya masukan aja mungkin bisa memaksimalkan teman-teman komunitas film di Semarang yang lain yang lebih senior itu kan pasti sebenarnya teman-teman komunitas film-film Semarang juga sangat erat hubungannya ya, keakrabannya, apalagi bedah film seperti itu dulu di era saya 5 tahun yang lalu tuh sering banget. Nah,
Jadi di acara kafe kecil gitu kan, bedah film dan sebagainya. Nah, sekarang gimana Mas perkembangannya? Screening gitu Iya, juga screening. ya. Kita juga. ruang film Semarang hampir setiap bulan malah kita melakukan 2 kali screening. Screening ya. 2 kali screening film pendek di awal bulan dan di akhir bulan film panjang. Oke. Kita kemarin udah di Januari kita film pendeknya kita juga sebagai penyelenggara Fitse Juri 2016 Oke. di Kota Semarang. Lalu kita di film panjangnya kita ada film The Sun, The Moon, and The Hurricane. Oke. Lalu di bulan Maret ini, minggu lalu kita udah ada 3 film pendek dari karya Mas Konagus, Mas Indra Jayawangsa sama Mas Jason Iskandar. Lalu Siapa yang Juni Iskandar itu? Lalu Nek ngeke Dewi tinggal ngumpet. Ngumpet wae. besok Sabtu Ya. kita ada pemutaran screening film panjang film Kurung Manuk karya Mas Kurung Manuk, Kurno pasti itu ya. Kurno jangan Kano. karya Mas Sigit Radityo. Oke. Besok Sabtu. Berarti Besok. sebenarnya kalau untuk kumpulnya sendiri dan juga screeningnya sendiri biasanya diadakan di hari-hari apa, terus di mana? Kita kumpul setiap hari Sabtu. Sabtu. Setiap hari Sabtu ya. Sabtu. Malam itu ya. Ya. Berarti malam minggu ya. Screening sore. Oke. Kalau untuk base campnya sendiri, ruang film di mana sih? Kita nggak ada base camp. Jadi tempatnya pindah-pindah gitu ya. Ya kalau ada kafe biasanya kita suka rapat di situ. Oke, lebih meeting gitu ya. Oke, di pagi aja lo enggak ya? Pagi. Iya ngumpet ya. Oke. Kalau dia Pak kalau main Bu Ketua. Nah, kalau besok untuk acara terdekat apa sih? Acara terdekat. Nah, bisa dijelasin acara terdekat, terus yang dijelasin yang komplit. Acara terdekat sih bulan ini ya, terutama tadi screening Kurung Manuk besok Sabtu. Terus untuk proyek ke depan kita bakalan produksi. Kita bakalan bikin film pendek. Tapi itu masih proses produksi. Kita masih ngumpulin cerita-cerita dari anggota Ruang Film Semarang. Oke. Nah, ini rencananya untuk produksinya sendiri akan apakah mengejar suatu festival atau memang hanya bikin untuk program tahunan kalian atau mungkin program per periode? Untuk festival sih ya kita belum mikir itu ya, yang penting mah kita bikin film dulu. Jadi ini untuk stok dulu gitu ya, enggak Ya, mengejar banyakin suatu festival kalau gitu ya. suatu dulu. festival ya, kalau menang alhamdulillah. Nah, kalau saya ngasih tips nih ya, Jen, ini senior juga loh nih. Udah tua ya. Iya, enggak, kalau biasanya dulu teman-teman memang memperbanyak karya dulu aja, goalnya nggak muluk-muluk sih. Kalau dulu kan memang ajang-ajang seperti Eagle Award kayak gitu kan juga ekspektasinya sangat tinggi ya. Kalau dulu masih tingkat nasional, terus tingkat mahasiswa daerah, kampus. Alhamdulillah dulu menangan kita ya. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Tepuk tangan dulu buat yang nonton juga, teman-teman No Production ya. Yang sekarang udah bagaimana kabarnya? Oh, sekarang generasi sangat bagus ya, dari Setelah film-film. ada Hengkang ya? Iya, sebelum dari genre-genre yang absurd seperti itu sampai dengan yang kemarin terakhir bikin Andromeda itu yang sangat menggemparkan Kota Semarang juga dan disupport langsung. Dulu kita launchingnya film itu di Plaza loh, Bu. Jangan salah loh. Cepet juga Pak ya. Nah serius ya, jadi 11 band indie Semarang tergabung dalam itu, berkolase bersama di sana. Nah, nanti kita juga bakal tanya lagi event terdekat mereka apa dan juga rencana mengenai produksi film apa yang akan mereka garap, ya kan? Bisa langsung tanya-tanya kalau pengen gabung ke Ruang Film Semarang gimana sih caranya? Tanya aja langsung di Twitter kita di @twitter_sore-sore Atau teleponnya ke 7465732. I can't hear a cell bells ring. Oh, my couple recording a sing. Bosan aku dengan berat dan hanya
lari ke hutan, kemudian menyamar. Kasar loh, Le. Lari ke hutan, bertemu dengan kobra. Oke, selesai ya, udah gitu tau nungguin ya, Lari ke pantai, ketemu cumi-cumi. Lari ke pantai, kemudian kelapku. Kelap mas maksudnya. Mas, nanya. Ya, kita menanya lagi ya sama teman-teman dari Ruang Film Semarang. Nah, Mas Petrus? Ya. Iya, jangan ngesel. Bukan ngekek. Mas, tapi kamu masih SMK ya tadi ya? Iya, SMK. Oke, SMK. Kalau mbaknya sendiri? Kuliah. Oh, kuliah ya. Kok malah tua kamu mukanya ya? Berarti untuk Ruang Film sendiri ini tidak ada batasan ya, harus dari mana, kemudian berarti bebas gitu ya untuk umum gitu. Kalau untuk yang paling muda, kalau anggota paling muda kelas berapa? Kelas 2. Oh, masih kelas 2 ya? Oke. Kalau akun medsos sendiri dari Ruang Film Semarang apa sih? Kita ada di Twitter, Ruang Film Semarang SMG. Terus di Facebook ada Ruang Film Semarang. Terus di Instagram ada Ruang Film Semarang. Terus di website kita ada di www.ruangfilmsemarang .wordpress. Nah, katanya bingung apa ya? Nge-rap ya Mas ya. Oke, ulangi tadi ya www. apa? www.ruangfilmsemarang.wordpress. Ya. Oke, bisa ngeliat apa aja di sana? Kegiatan kita masih kegiatan kita selama ini, lalu jadwal screening dan macam-macam sih dari situ. Oke, kalau pengalaman ya untuk kamu yang sudah berproses membuat film, pengalaman apa namanya yang paling berharga dalam proses bikin film apa sih kalau kamu? Kau pernah jadi apa gitu ataukah? Kalau saya pernah jadi pemain. Wih, jadi itu talent juga ya? Antagonis. Antagonis. Ini pasti ya. Cisau ya ya. Ya. Ketua geng gapak. Ya. Kamu yang dulu kebaca-baca itu film apa namanya? Ketua geng gapak ya. Kung Fu Hustle ya. Oh iya. Oke, dulu jadi antagonis perannya apa dulu? Perannya dulu ini apa? Monster, lebih ke Monster. Tak kira tuh yang lebih ada tantangannya, challenge-nya gitu ya. Kalau di apa namanya sejarah Jawa, orang monster buton. Oh gitu, tak kira yang ada. Goliat. Oh, coba dikit. Misalnya ada teksnya nggak? Coba lihat kamera yang di sana. Nah, coba sedikit. Ya. Coba tunduk dulu. Hitungan ketiga langsung ngomong. Ya, 3, 2, 1. Tidak tahu. Loh, tepuk tangan dulu dong teman-teman Ruang Film Semarang, thank you ya. Ini udah tahu, jadinya monster. Wah. Grogi. Oh, grogi. Ya, oke. Nah, nanti bisa apa namanya buka di Twitter mereka, Instagram juga Facebook ya, Ruang Film Semarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya kan. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi besok minggu depan ya. Minggu depan, betul. Nah, dan kita pamit dulu, akhirnya saya Sela. Saya Nana pamit dan juga teman-teman dari Ruang Film Semarang pamit. Bye-bye. Gitaran sore-sore, kita tertawa bersama. Gitaran sore-sore, ngobrol asik sambil bercanda.